diberikan lewat ayat-ayat atau bahkan ringkasan perkataannya saja, tetapi juga dapat diberikan melalui perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Berlangsungnya periode ini dimulai dari tahun 13 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tahun 610 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Masa ini merupakan kurun waktunya turunnya wahyu, yaitu Asr al-Wahyu. Ilmu hadis sebagai ilmu yang mempelajari tentang riwayat sanad dan makna hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa faktor kebutuhan umat Islam yang lebih mendalam, yaitu contohnya yang pertama, masa Rasulullah SAW. Beliau seringkali mengulang-ulang hadisnya dan meminta para sahabat untuk mencatat dan menyebarluaskan kepada para sahabatnya. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 632 sampai 651 Masehi. Pada masa ini, pengumpulan hadis mulai semakin intensif kepada para sahabat dan tabi'in. Yang ketiga yaitu masa Tabi'in, yaitu dari 661 sampai 750 Masehi. Pada masa ini, hadis mulai berkembang pesat hingga para ulama mulai mengkaji sanad hadis, hingga mulai munculnya tokoh-tokoh hadis yang terkenal. Yang keempat yaitu masa imam hadis pada masa 750 sampai 1258 Masehi. Masa ini dimulai mengembangkan metode-metode pengumpulan, penafsiran dan juga kritik hadis hingga munculnya kitab-kitab hadis yang terkenal. Yang kelima yaitu masa modern, yang dimana dari 1258 Masehi hingga sekarang. Dalam masa ini perkembangan ilmu hadis sangat berkembang pesat. Para ulama modern mengembangkan metode baru dalam mengkaji hadis seperti metode sosiologi. Berikut contoh hadis yang diriwayatkan, yaitu adalah hadis qauli, yaitu hadis yang berupa perkataan dan ucapan hingga tingkah laku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan akidah, peristiwa syariat, akhlak maupun peristiwa yang lainnya yang dapat kita tiru dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada hadis fi'li, yaitu sebuah tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-harinya, seperti hadis tentang sholat dan juga haji, yaitu contohnya sebagai berikut. Dan yang ketiga ada hadis takriri. Hadis ini berupa ketetapan Rasulullah SAW dari perilaku sahabat-sahabatnya yang lalu dilihat apakah sudah memenuhi syariat dan tidak melanggarnya. Di antaranya adalah sikap Rasulullah SAW yang menyuruh para sahabatnya dengan menafsirkan perkataannya. Berikut sebagai contoh hadisnya. Yang keempat ada hadis hami. Hadis ini berupa hasrat dari Rasul yang belum tersampaikan atau terrealisasikan, dengan contoh hasratnya yang berpuasa tanggal 9 Asyura. Terus yang kelima ada hadis ahwali. Hadis ini berupa hal yang menyangkut dengan hal fisik hingga sifat-sifat kepribadiannya yang dapat ditiru oleh para sahabat sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Bara dalam sebuah hadis. Jadi, kenapa ada kudsi yang lemah? Titik lemahnya itu diriwayatkan dari para sahabat yang banyak mengkhianati pada zaman para nabi. Seringkali melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan perkataan nabi yang kemudian disampaikan pada para sahabat-sahabatnya. Gimana sih, bisa nggak sebutin ciri-ciri dari hadis fi'li dan juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita? Jadi Nabi Muhammad selalu menjunjung anak-anaknya yang masih balita, menunjukkan sikap kasih sayang dan perhatiannya kepada orang tua dan anak-anak, yang dimana orang tua dianjurkan untuk menjunjung anak-anaknya sebagai bentuk kasih sayang. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW selalu berpakaian sederhana. Contohnya, menunjukkan pentingnya kesederhanaan dalam berpakaian. Umat Islam dianjurkan untuk menghindari pakaian berlebihan dan menonjolkan diri. Lalu, kenapa ya hadis ini dijadikan landasan dalam Islam dan harus kita ikuti? Jadi, karena dalam hadis memiliki fungsi yang menjelaskan isi
isi atau kandungan di dalam Al-Quran yang masih belum bisa dipahami, dengan contohnya seperti tata cara melakukan sholat, cara melaksanakan haji, zakat, ataupun banyak lainnya. Baik, terima kasih Kak Mei. Jadi teman-teman sekalian, hadis merupakan serangkaian tindakan, perkataan dan ucapan dari Nabi Muhammad SAW yang dikumpulkan dan dijadikan sebuah panutan dan bahkan dijadikan sumber kedua dalam sepanjang peradaban hukum Islam. Dengan hal tersebut nantinya diuji lewat sanad dengan generasi muslim yang dijadikan hadis dasar dan landasan hukum Islam. Hadis yang disampaikan menjadi sebuah pelengkap yang dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan presentasi kita atau materi tugas UTS. Cukup sekian dari kami, mohon maaf Bila ada kesalahan kata atau bahkan kesalahan dalam teknis pengetekan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.